Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Nasiha, mahasiswa Universitas Peradaban, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, nomor induk mahasiswa 404210118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan. Yang pertama, pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan, kebutuhan, efisiensi, dan relevansinya bagi pendidikan. Apa sih pengertian dari pendidikan? Menurut saya, pendidikan adalah suatu bentuk pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan juga lain sebagainya yang diperoleh melalui pengajaran, pelatihan, dan lain sebagainya. Dengan kita menempuh pendidikan, kita akan bertambah baik segi pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Sedangkan Sukitjono Tuatmojo tahun 2003, beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara perubahan mendidik. Selanjutnya mengenai karakteristik pendidikan. Karakteristik pendidikan di sini dapat kita lihat secara khusus. Pada masa pendidikan itu berlangsung seumur hidup dalam setiap saat, selama masih ada pengaruh dari lingkungan, dan lingkungan pendidikan berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya. Bentuk kegiatan terentang dari bentuk-bentuk yang misterius atau tidak disengaja sampai dengan terprogram. Selanjutnya, korelasi pendidikan. Korelasi pendidikan dalam hal ini memiliki hubungan timbal balik terhadap apa yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya adalah korelasi pendidikan dengan kebudayaan. Hampir semua manusia itu dikenai dan dikenalkan dengan pendidikan. Dunia pendidikan sudah seharusnya dikenalkan sejak dini hingga akhir nanti. Dalam hal ini, korelasi pendidikan yang diambil adalah korelasi pendidikan dengan kebudayaan, di mana antara kebudayaan dengan pendidikan saling berkaitan satu sama lain dan memiliki timbal balik yang memungkinkan terjadinya sebuah penyesuaian guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungan kebudayaan tersebut. Dengan adanya kebudayaan bisa menjadikan orang berpendidikan dan sebaliknya juga seperti itu. Dengan adanya pendidikan, orang bisa berbudaya. Ilmu antropologi pendidikan muncul sebagai akibat besarnya peran pendidikan dalam budaya, atau dalam dikatakan bahwa pendidikan tidak dapat diutarakan dari budaya. Dalam pengembangan kepribadian, perlu adanya sebuah pendidikan yang memiliki hubungan timbal balik dengan budaya, sehingga nantinya budaya dapat berkembang melalui kepribadian tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan bukan mata transmisi kebudayaan secara pasif, tetapi memiliki proses pengembangan kepribadian yang kreatif. Oleh sebab itu, pengembangan kepribadian kebudayaan itu didapatkan melalui proses pendidikan di sekolah. Ari Gunawan juga berpendapat mengenai korelasi antara pendidikan dan juga kebudayaan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Keduanya merupakan gejala dan faktor pelengkap yang penting dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, contoh pendidikan. Pendidikan itu dibagi menjadi 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pernyataan tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pendidikan dibagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama pendidikan formal. Dasar penyelenggaraan pendidikan formal telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
yaitu tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada pasal 60 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini, jalur formal berupa taman kanak-kanak atau TK, dan Raudatul Atfal atau yang kita kenal dengan RA. Kemudian pendidikan dasar, contohnya itu ada SD, MI. Kemudian pada tingkat menengah ada SMP dan juga MTS. Kemudian pada tingkat menengah ke atas ada SMA, MA, SMK, dan MAK. Dan pendidikan tinggi contohnya itu ada diploma, sarjana, magister, spesialis, dan juga doktor. Kemudian yang kedua ada pendidikan non-formal. Penyelenggaraan program pendidikan non-formal itu telah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 100 Ayat 3 yang berisikan yang pertama, penyelenggaraan satuan pendidikan non-formal meliputi satuan pendidikan, contohnya itu lembaga khusus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, pendidikan anak usia dini, jalur non-formal. Yang kedua, berisikan penyelenggaraan program pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini. Contohnya kelompok bermain, taman penitipan anak, pendidikan kepemudaan. Contohnya itu ada organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi kepaduan atau kepramukaan, organisasi palang merah, organisasi pencinta alam dan lingkungan, organisasi kewirausahaan, organisasi masyarakat, organisasi seni dan olahraga, organisasi lain yang sejenis. Kemudian pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan itu contohnya program paket A setara SD atau MI, program paket B setara SMP atau MTS, program paket C setara dengan SMA atau MA, kemudian paket C kejuruan setara SMK atau MAK. Kemudian yang ketiga ada pendidikan informal. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan informal juga telah tertuang pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan juga pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Pendidikan informal itu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Salah satu contoh pendidikan informal itu adalah pendidikan anak usia dini. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan informal itu berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Pendidikan yang dilakukan oleh keluarga adalah salah satu dasar yang akan membentuk watak, kebiasaan, dan perilaku anak di masa depannya nanti. Kemudian pendidikan berdasarkan tujuan. Pendidikan berdasarkan tujuan untuk meningkatkan kehidupan bagi bangsa dan mengembangkan manusia menjadi seutuhnya. Pendidikan juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, mutu kehidupan, serta dapat menghasilkan manusia yang terdidik, yang beriman, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, keterampilan, berkepribadian, dan juga bertanggung jawab. Menurut Reja Mutyaharjo tahun 2012, beliau berpendapat tentang tujuan pendidikan. Dalam setiap pengalaman belajar, tidak ditentukan dari luar dan tujuan pendidikan adalah untuk sebuah pertumbuhan tujuan. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan dari hidup kita sebagai manusia. Selanjutnya yaitu pendidikan berdasarkan kebutuhan. Fitrah manusia adalah sebagai makhluk bertuhan, individual, sosial, dan unik. Seseorang mungkin mempunyai kebutuhan yang sama atau berbeda dengan kebutuhan orang lain pada suatu ruang dan waktu.
Malcolm X. Knowles berpendapat bahwa kebutuhan pendidikan adalah suatu pembelajaran yang dibutuhkan oleh seseorang demi kehidupannya yang lebih baik, baik dalam lingkup sebuah organisasi maupun kemasyarakatan. Maka dari itu, kebutuhan pendidikan itu merupakan sesuatu yang harus dipelajari oleh seseorang guna demi kemajuan kehidupan bagi dirinya maupun lembaga yang akan dimasuki dan atau untuk memajukan masyarakat. Selanjutnya yaitu pendidikan berdasarkan efisiensi. Efisiensi pendidikan adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh lembaga pendidikan dalam mendapatkan sebuah prestasi yang begitu besar dengan menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi melalui ketersediaannya material, manusia, mesin untuk menjaga keseimbangan agar bisa tercapai suatu tujuan yang telah ditentukan melalui faktor pendukung berupa aktivitas, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu sangat efisien, baik efektivitas, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Harsono tahun 2007 juga berpendapat mengenai efisiensi pendidikan. Beliau mengatakan bahwa efisiensi pendidikan adalah pendayagunaan serangkaian bentuk sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya yang tepat sasaran sesuai dengan ketetapan dalam peningkatan produktivitas serta kualitas pendidikan. Selanjutnya, relevansi pendidikan. Relevansi itu adalah kecocokan antara kemampuan yang diperoleh melalui jenjang pendidikan dengan kebutuhan pekerjaan. Relevansi pendidikan ini berkenaan dengan tamatan yang dihasilkan oleh satuan pendidik dengan yang diharapkan satuan pendidik di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Relevansi ini dapat terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Jadi ini menjadi sebuah tanda tanya besar, kenapa seseorang yang berpendidikan itu masih belum atau bahkan belum siap untuk bekerja. Apakah ini dari faktor institusinya tersebut, apakah memang benar-benar dari faktor peserta didiknya yang belum memanfaatkan atau memaksimalkan dalam menempuh pendidikan tersebut. Menurut Kadir tahun 2012 berpendapat bahwa upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik, dalam artian proses pendidikan dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kebutuhan masyarakat, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen pendidikan, meliputi tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, lingkungan pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai komponen-komponen pendidikan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu komponen pendidikan. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
Langeveld mengemukakan bahwa pandangan hidup manusia menjiwai tingkah laku perbuatan mendidik. Tujuan umum atau tujuan mutakhir pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, isi pendidikan. Isi pendidikan adalah mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Isi pendidikan memiliki kaitannya yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik atau isi materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Macam-macam pendidikan itu terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, dan juga pendidikan jasmani, dan lain sebagainya. Dengan kita adanya pendidikan agama, kita dapat mengenal lebih dekat tentang keagamaan. Pendidikan sosial, kita bisa menjadi manusia yang saling menolong terhadap orang lain, bisa meningkatkan sikap empati kepada orang lain. Pendidikan keterampilan berarti dengan kita mendidikkan keterampilan kita akan meningkat dari sebelumnya. Kemudian pendidikan jasmani, dengan adanya pendidikan jasmani kita bisa tahu mana yang baik untuk kesehatan kita dan bagaimana cara agar kita meningkatkan kebugaran jasmani kita. Contoh dari isi pendidikan itu yang pertama ada nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan dari peserta didik. Yang ketiga, metode pendidikan. Apa sih metode pendidikan? Jadi, metode pendidikan itu adalah cara-cara yang dipakai oleh orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dalam interaksi pendidikan, tidak terlepas dari metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Contoh dari metode yang dilakukan dalam mendidik yaitu ada metode diktatoral, kemudian metode liberal, dan juga metode demokratis. Metode diktatoral itu bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia. Metode ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter, pendidikan yang menentukan segalanya. Kemudian metode liberal. Jadi metode liberal itu bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar ada pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidikan jangan terlalu banyak ikut campur terhadap perkembangan anak, membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas. Jadi tidak ditentukan atau tidak ada aturannya untuk dalam pendidikan. Jadi peserta didik itu bebas untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Kemudian metode demokratis bersumber dari teori Convergent yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Di dalam perkembangan anak, kita tidak boleh bersikap atau bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing perkembangan anak. Di sini tampak bahwa pendidik dan anak itu sama-sama penting dalam proses pendidikan untuk menunjang tujuan atau untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keempat, ada alat pendidikan. Alat pendidikan itu sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas pendidikan, maka
proses pendidikan akan berjalan dengan lancar sehingga tujuan pendidikan akan mudah dicapai. Contoh alat pendidikan itu seperti laboratorium lengkap dengan alat-alat percobaannya, internet, kemudian buku-bukunya lengkap, mejanya, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya yang dapat menunjang kita dalam menempuh pendidikan. Kemudian yang kelima ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Dalam artian yang sederhana, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lain. Contoh lingkungan pendidikan itu ada lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan perguruan atau sekolah, dan juga lingkungan organisasi pemuda. Yang keenam, pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak batas pada pendidik di sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun non-formal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, yang termasuk kategori pendidik adalah yang pertama orang dewasa, yang kedua orang tua. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa sebagaimana dikemukakan oleh Syaifullah, yaitu manusia yang memiliki pandangan hidup yang pasti dan tetap, manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup, termasuk cita-cita untuk mendidik. Kemudian orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama yang berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Kedudukan orang tua sebagai pendidik sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada orang yang memikirkan tentang pendidikan. Jadi, guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, kedudukan guru sebagai pendidik harus memenuhi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dari tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap, dan emosional. Persyaratan jabatan atau profesi terkait dengan pengetahuan yang dimiliki, baik yang berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan maupun cara penyampaiannya, dan memiliki filsafat pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir ada peserta didik. Apa sih peserta didik? Peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik berstatus sebagai sumber didik. Pandangan modern cenderung berpendapat demikian karena subjek didik bersifat tidak pandang usia. Sehubungan dengan persoalan anak didik di sekolah, Armstrong tahun 1981 mengemukakan beberapa persoalan anak didik yang harus dipertimbangkan dalam pendidikan. Persoalan tersebut mencakup apakah latar belakang budaya masyarakat peserta didik, bagaimana tingkat kemampuan anak didik, hambatan-hambatan apa saja yang dirasakan oleh anak didik di sekolah, dan bagaimanakah penguasaan bahasa anak di sekolah. Berdasarkan persoalan tersebut, perlu diciptakan pendidikan yang memperhatikan perbedaan individual, perhatian khusus pada anak yang memiliki kelainan, dan penanaman sikap dan tanggung jawab pada anak didik.
Berikut ini adalah beberapa sumber-sumber referensi yang saya ambil dalam membuat PowerPoint tentang pendidikan. Demikian penjelasan mengenai pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.